Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Khususnya adalah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih berkenan memberikan umur kepada kita, Allah masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada detik ini kita bisa menghirup udara segar di pagi hari. Kita bisa menyambut hari pagi ini dengan penuh semangat di dalam beraktivitas, menggapai berbagai hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia ini ataupun kelak di akhirat. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' yang diambil dari kitab Bulughul Maram, yang mana pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang ketujuh, masih dalam bab yang pertama, yaitu bab adab. Hadis yang ketujuh yang disampaikan oleh penulis adalah sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir wa fi riwayatin li muslimin war rakibu 'ala al-mashi. Kata Nabi, hendaknya yang muda itu menyampaikan atau memberikan salam kepada yang tua, yang berjalan, yang lewat, ya, yang lewat memberikan salam kepada yang duduk, yang jumlahnya sedikit memberikan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, warrakibu 'alal mashi, dan orang yang berkendaraan hendaknya memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan salah satu di antara adab di dalam memberikan salam. Sebenarnya adab dalam memberikan salam itu sangat banyak. Ya. Dan di sini disebutkan salah satu di antara adab dalam memberikan salam. Dalam hadis ini menjelaskan adab di antara adab salam yang harus kita perhatikan, yang harus diperhatikan oleh setiap muslim ketika akan memberikan salam, tentunya tatkala berpapasan dengan atau berjumpa dengan saudara muslim yang lain.
Pada pertemuan yang lalu, yang telah berlalu, yaitu pada hadis yang pertama dalam bab ini, kita sudah membahas tentang 6 hak muslim alal muslim. Di antaranya adalah yaitu memberi salam. Dan kita sudah kita ketahui bersama tentang syariat menyampaikan salam kepada saudara muslim, bahwa hal tersebut adalah merupakan satu syariat Islam yang sangat dianjurkan. Menebarkan salam ini adalah bagian dari syariat Islam yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga, dan sepantasnya untuk kita berusaha menebarkan, memasyarakatkan di tengah-tengah kaum muslimin, agar jangan sampai syariat salam ini punah, agar jangan sampai syariat salam ini menjadi satu sunnah yang mahjurah, yang ditinggalkan, yang sudah tidak dipakai lagi di tengah-tengah kaum muslimin, diganti dengan ucapan-ucapan yang lain. Dan sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim untuk menjaga agama ini, dan menebarkan salam itu adalah bagian dari ajaran agama ini. Bahkan dalam banyak hadis diterangkan tentang urgensi salam, ya. Urgensi salam di dalam Islam itu sangat luar biasa. Itu merupakan salah satu di antara adab Islam yang sangat agung, yang bukan hanya disyariatkan di zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi justru merupakan syariat yang diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Adam alaihi salam ketika diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh kepadanya, pertama kali yang Allah perintahkan kepada Adam agar dia memberikan salam kepada para malaikat. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam alaihi salam qala idhhab fasallim ala ulaika nafrin minal malaikati julus fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika min ba'dik." Faqal assalamu alaikum, faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Rasulullah SAW menerangkan, ketika Allah menciptakan Adam, maka Allah perintahkan Adam, pergilah engkau wahai Adam, berikanlah salam kepada para malaikat-malaikat itu yang duduk-duduk itu. Berikanlah salam kepada mereka, para malaikat. Kemudian dengarkan wahai Adam, apa ya ucapan salam yang akan mereka berikan kepada engkau. Sungguh itu adalah merupakan bentuk penghormatan dirimu dan penghormatan anak keturunanmu sesudahmu nanti. Maka Adam pun berangkat pergi menemui para malaikat untuk memberikan salam kepada para malaikat, mengatakan assalamu alaikum kepada para malaikat. Maka para malaikat pun menjawab assalamu alayka wa rahmatullah, dengan menambahkan kalimat wa rahmatullah. Dan kita sudah tahu bahwasanya di antara adab dalam memberi salam, hendaknya kita memberi salam yang terbaik. Kemudian orang yang menjawab salam hendaknya menjawab dengan jawaban yang semisal atau yang lebih baik lagi. Makanya kalau kita mendengarkan ada saudara kita salam kepada kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, yang lebih baik. Atau lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ini juga sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita ketika kita mendapatkan penghormatan salam dari orang lain, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan ucapan penghormatan, itu maksudnya salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau jawablah dengan yang sepadan. Ya, minimalnya kita menjawab
yang serupa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minimalnya begitu. Dan lebih baik adalah dijawab lebih baik lagi, yaitu waalaikumsalam ditambah warahmatullah wabarakatuh. Ya. Dari hadis di atas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya syariat salam itu disyariatkan semenjak Allah menciptakan manusia yang pertama. Ya. Semenjak Allah menciptakan manusia pertama, itu disyariatkan salam. Siapa? Adam alaihi salam setelah diciptakan diperintahkan menebarkan salam di tengah-tengah para malaikat. Dan di dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwasanya salam yang diucapkan Adam dan dijawab oleh para malaikat itu yang akan langgeng terus menerus disyariatkan sampai keturunan Adam setelahnya. Karena Allah mengatakan, fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika min ba'dik. Maka itu adalah menjadi salam penghormatanmu dan keturunanmu sesudahmu nanti. Kemudian nabi-nabi setelahnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, subhanallah, salam ini benar-benar disyariatkan. Banyak hadis yang menerangkan akan syariat salam. Bahkan di antara faedah salam yang sudah kita bahas adalah salam itu menjadi sebab tumbuhnya rasa cinta sesama kaum mukminin, yang rasa cinta tersebutlah yang akan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah. Seperti hadis yang sudah kita baca, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian bisa saling mencintai satu sama yang lain. Saling cinta, rasa saling cinta sesama kaum mukminin ini menjadi sebab kalian masuk surga. Dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu hal yang bila kalian kerjakan itu akan menyebabkan kalian saling cinta, sehingga dengan sebab itu masuk surga. Apa itu? Kata Nabi, afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Dan juga sudah kita jelaskan satu athar ya, yang menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu itu bersemangat menebarkan salam di tengah-tengah mereka. Ya. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan Ibnu Umar. Beliau kadang-kadang pergi ke pasar bukan untuk belanja, tapi hanya untuk menebarkan salam di pasar coba. Subhanallah. Ini adalah satu sunnah yang benar-benar para salafus saleh, para sahabat dahulu, ya, itu benar-benar menjaga salam ini ditegakkan, ditebarkan di tengah-tengah masyarakat mereka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita setelah kita menyimak apa yang kita bacakan ini, untuk kemudian kita nanti bersemangat kita menebarkan salam di tengah-tengah masyarakat kita, memasyarakatkan salam di tengah-tengah masyarakat kita, ya, sehingga dengan harapan akan tumbuh rasa cinta kasih sesama kaum mukminin dan dijauhkan dari berbagai kebencian, kedengkian dan sebagainya. Kita kembali kepada hadis tentang adab-adab dalam memberi salam yang disebutkan di dalam bab ini. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan di antara adab dalam memberi salam, yaitu apa kata Nabi? Liyusallimas saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir wal rakibu 'alal mashi. 4 hal disebutkan oleh Nabi, yang mana 4 hal ini mengajarkan kepada kita bahwa siapakah orang yang lebih berhak untuk mengawali salam. Ya, kadang kita akan ketemu di jalan dengan saudara kita. Kita berpapasan dengan saudara kita muslim yang lain. Maka kita harus tahu sebenarnya siapa sih yang lebih pantas untuk mengawali salam, lebih beradab, lebih sopan, ya, untuk mengawali salam, lebih pantas untuk mengawali salam. Itu siapa? Di sini Nabi menjelaskan
Yaitu kalau yang berpapasan itu antara orang tua dengan yang lebih muda, ya. Jadi ada yang muda dengan tua bertemu, berpapasan, maka yang lebih beradab untuk mengawali salam itu adalah yang lebih muda. Nabi mengatakan liyusallimas shaghiru alal kabir. Agar yang muda itu memberi salam kepada yang tua. Jadi misalnya kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, maka hendaknya kita bersegera mengawali salam kepada yang tua, jangan sampai kita kedahuluan yang tua. Begitu. Itu secara adat. Dan ini menunjukkan wujud rasa hormat. Di antara sisi adabnya, kenapa yang muda itu lebih pantas untuk mendahului salam kepada yang lebih tua? Alasannya adalah apa? Ini merupakan wujud rasa hormat si muda kepada yang tua. Jadi jangan sampai yang muda itu nunggu, diem aja, menunggu yang tua biar salam duluan. Ya, maka itu namanya tidak menghormati. Yang muda harus lebih menghormati kepada yang tua. Apalagi Nabi SAW sampai mengatakan laisa minna, gitu, mengancam ya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami orang tua yang tidak bisa menyayangi yang muda dan yang muda tidak bisa menghormati yang tua. Ini subhanallah, sebuah adab yang luar biasa yang diajarkan Nabi. Si muda harus menghormati yang tua. Si tua harus menyayangi yang muda. Ya, maka termasuk bagian dari wujud rasa hormat si muda kepada yang tua adalah kalau bertemu yang muda mendahului salam. Ya, yang muda mendahului salam kepada yang tua. Kemudian yang kedua adalah ketika yang berpapasan atau bertemu itu adalah almaru alal qa'id, orang yang lewat berpapasan dengan orang yang duduk. Dan ini sehari-hari kita seperti itu. Kita berjalan di sebuah jalan, di situ ada orang duduk, kita lewati. Maka yang lebih pantas dan lebih sopan, lebih beradab untuk mendahului salam itu adalah yang berjalan tadi. Jadi yang berjalan melewati orang yang duduk-duduk, maka yang berjalan hendaknya mendahului salam. Jangan sampai yang berjalan ini diam nunggu, ya, menunggu salamnya orang yang duduk baru dia menjawab. Maka ini kurang beradab, ya. Maka merupakan wujud sopan santun orang yang berjalan, merupakan wujud tata krama sopan santun adab orang yang berjalan ketika melewati orang yang duduk. Maka yang berjalan ini hendaknya mendahului, menyapa dengan memberikan salam kepada yang duduk, bukan sebaliknya, ya. Kemudian yang ketiga adalah bila yang berpapasan ini kelompok, yang satu kelompok sedikit, yang dua adalah kelompok yang banyak, maka yang lebih sopan, lebih beradab untuk mendahului salam adalah kelompok yang sedikit jumlahnya. Misalkan dua orang, kelompoknya dua orang atau tiga orang berpapasan dengan 5 orang, maka yang 2 orang atau 3 orang ini yang mendahului memberi salam kepada kelompok yang jumlahnya lebih banyak, yaitu 5 orang. Jadi jangan sampai yang sedikit ini menunggu-nunggu, ya, yang banyak salam dulu baru yang sedikit menjawab, ya. Kemudian yang keempat, warraqibu 'alal mashi, orang yang mengendarai kendaraan itu hendaknya mendahului memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Kita naik sepeda, entah itu sepeda kayu atau sepeda motor, ya, berpapasan atau melewati orang yang jalan kaki, ya, atau kita naik mobil melewati orang yang berjalan kaki, maka yang berkendaraan itu hendaknya dia lebih dulu memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Ya. Para ulama menerangkan tentang hikmah dari orang yang berkendaraan, kenapa sebaiknya dia yang mendahului salam kepada orang yang jalan kaki. Di antara hikmahnya adalah untuk merendahkan hati, agar orang yang memiliki kendaraan itu memiliki sifat rendah hati sehingga tidak sombong kepada orang yang tidak berkendaraan. Karena biasanya seseorang itu kalau berkendaraan itu ada perasaan lebih tinggi dibandingkan yang jalan kaki.
sehingga kadang-kadang ada kesan-kesan merendahkan orang yang jalan kaki. Maka dalam rangka melatih diri kita agar menjadi orang yang rendah hati, tawadhu, maka walaupun kita naik kendaraan, kita tetap sopan, kita tetap beradab kepada siapapun, di antaranya adalah kepada orang yang jalan kaki. Kita menghormati orang yang jalan kaki, kita memberikan salam, menyapa terlebih dulu, ya mungkin kita naik kendaraan mobil gitu ya dibuka dululah kacanya, diturunkan kacanya, kemudian assalamualaikum, kita sapa orang yang jalan kaki, dan ini subhanallah sebuah adab yang melatih diri seseorang untuk benar-benar rendah diri, rendah hati, tidak ada bangga diri, tidak ada sombong. Karena biasanya orang yang naik kendaraan itu merasa lebih baik, merasa lebih tinggi dari orang yang tidak berkendaraan. Lebih-lebih kalau seseorang memiliki kendaraan yang mewah, kendaraan yang bagus, apalagi kendaraannya masih baru, kadang cuek dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan santainya dia tancap gas, melewati orang di jalan, cuek saja, tidak peduli. Maka ini termasuk bentuk kiber, termasuk bentuk kesombongan. Maka sepantasnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya kendaraan, kita naik kendaraan apapun, sepeda motor atau mobil, entah mobil bagus, entah mobil tua, entah mobil yang baru, kalau kita berjalan naik kendaraan melewati orang yang jalan kaki, turunkan kacanya, buka kacanya, kemudian kita salam, assalamualaikum, menyapa orang yang berjalan kaki. Maka kerendahan hati itu akan tumbuh dalam diri kita, dan orang-orang pun tidak akan merasa diremehkan oleh orang yang berkendaraan. Tidak akan tumbuh kebencian dari orang yang jalan kaki. Coba kalau kita berkendaraan naik mobil, kemudian nggak mau tutup, nggak mau menurunkan kaca, melewati orang di pinggir jalan, tancap gas gitu, apa yang terjadi? Pasti akan ada perasaan-perasaan tidak suka, ada perasaan benci, bahkan akan menumbuhkan kedengkian dari orang-orang yang jalan kaki. Bahkan mungkin akan keluar kata-kata umpatan, cacian, sombong itu. Siapa tuh naik mobil, sombong sekali, mentang-mentang mobilnya baru, mentang-mentang mobilnya bagus. Siapa tuh naik motor tadi, tancap gas begitu, tidak sopan gitu. Bahkan mungkin ada di antara orang yang berjalan kaki karena merasa tersakiti, tersinggung perasaannya, keluar doa buruk. Sombong loh, naik mobil, mentang-mentang punya mobil bagus, cuek dengan orang yang jalan kaki, mudah-mudahan celaka loh, misalkan gitu. Ada saja mungkin sebagian orang yang tidak suka sehingga spontanitas muncul dari lisannya doa kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini adalah sebuah adab yang sangat besar hikmahnya. Di antaranya adalah akan menjadikan seorang rendah hati, kemudian akan menumbuhkan rasa cinta kasih dengan orang-orang yang jalan kaki. Tidak akan ada umpatan dan cacian, apalagi doa keburukan. Subhanallah. Nah, syukur-syukur lebih bagus lagi kalau yang jalan kaki itu dipersilahkan untuk ikut di kendaraan kita. Yang jalan kaki itu kita persilahkan, ayo bareng sama saya, mau kemana begitu, mau pergi kemana, mari saya antarkan, begitu kan. Subhanallah. Saya teringat sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, subhanallah, di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, sebuah hadis yang ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kendaraan yang paling baik itu apa, maka Rasulullah menjawab apa? Kendaraan yang paling baik adalah kendaraan yang paling berharga, paling bernilai yang dimiliki seseorang untuk membantu orang lain. Jadi kendaraan yang terbaik yang kita miliki, kendaraan apapun yang terbaik kita miliki adalah kendaraan yang bisa baik untuk membantu orang lain. Jadi kita yang punya kendaraan, entah sepeda motor, entah mobil, sesebisa mungkin kita bisa memberikan manfaat dari kendaraan kita ini untuk orang lain. Jangan sampai dengan kendaraan yang kita miliki justru kita mengganggu orang lain, kita menyakiti orang lain, khususnya para pejalan kaki.
Makanya saya sangat setuju dengan seringnya ada tulisan-tulisan rambu-rambu lalu lintas ya. Ya, di situ ada aturan-aturan untuk yang berkendaraan menghormati pejalan kaki gitu kan. Itu sangat bagus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi subhanallah, inilah indahnya ajaran agama Islam. Ya. Yang mengajarkan adab yang sangat mulia, sampai-sampai urusan berkendaraan pun diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, menyakiti, mengganggu orang lain. Tapi hendaknya dalam kehidupan kaum muslimin itu saling memberikan manfaat satu dengan yang lain, saling membuat senang hati orang satu dengan yang lain. Dan kita sudah tahu bahwasanya idkhalus surur ala qulubil mu'minin itu minas sadaqah. Ya, memberikan kegembiraan kepada saudara mukmin yang lain apapun bentuknya, maka itu adalah termasuk sedekah. Ya, kita naik kendaraan, ya kalau misalkan kita mungkin tidak bisa menolong orang yang jalan kaki agar ikut di kendaraan kita, ya mungkin kita memberikan salam. Paling tidak memberikan apa? Memberikan salam kepada pejalan kaki tersebut. Assalamualaikum gitu. Maka subhanallah, minimalnya kita idkhalus surur minimalnya. Minimalnya adalah apa? Menumbuhkan rasa cinta, rasa bahagia di dalam hati orang yang beriman. Atau bahkan bisa lebih dari itu, akan menjadikan tersebarnya syiar yang sangat mulia, yaitu menebarkan salam. Yang itu merupakan sunnah yang sangat disyariatkan di dalam ajaran agama Islam ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 adab di atas, kata para ulama, itu hukumnya sunnah. Jadi yang muda mengawali salam kepada yang tua, yang lewat, yang berjalan mengawali salam dengan yang duduk kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, yang berkendaraan mengawali salam kepada yang jalan kaki. Ini adalah 4 adab yang disunnahkan. Sunnahnya demikian. Akan tetapi kalau seandainya ya yang tua lebih mengawali salam kepada yang muda, yang duduk lebih mengawali terlebih dahulu salam kepada yang lewat, yang jumlahnya banyak mengawali salam kepada yang sedikit, yang berjalan kaki mendahului salam kepada yang berkendaraan, itu juga tidak apa-apa. Karena pada prinsipnya ya, siapa yang mengawali salam, dia yang lebih baik. Itu prinsipnya. Akan tetapi mimbabil adab dalam rangka adab, menjaga kesopan santunan, menjaga adab Islam, adalah sebaiknya yang muda itu yang mengawali salam kepada yang tua, yang lewat mengawali salam kepada yang duduk, yang jumlahnya sedikit mengawali salam kepada yang banyak, yang berkendaraan mengawali salam kepada yang berjalan kaki. Akan tetapi pada prinsipnya siapa di antaranya yang lebih dulu mengawali salam, cepet-cepetan tentunya ini ya, karena kebaikan itu berlomba-lomba. Siapa saja yang mengawali salam, dia yang terbaik, mendapatkan pahala yang lebih baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang masalah salam ini, dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik, yang paling baik antara keduanya adalah siapa di antara keduanya yang mengawali salam. Ya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya dahulu para salaf itu rebutan kalau salam itu, maksudnya cepat-cepatan, karena akan menjadi yang terbaik, ya, akan menjadi yang terbaik. Dan di sana juga ada hikmah, gitu ya. Di sana juga ada hikmah, misalkan yang tua nggak mau ketinggalan dengan yang muda, dia pokoknya harus lebih dulu, gitu ya. Mungkin di situ juga, ya, akan ada hikmah yang lain, yaitu orang yang tua itu akan memberikan keteladanan gitu. Di antaranya memberikan keteladanan kepada yang muda, ya, menjadi motivasi bagi yang muda, menjadi motivasi bagi yang muda, dan akhirnya yang muda pun juga akan merasa ada sosok orang-orang tua yang menjadi teladan, sehingga mereka
bersemangat untuk kemudian mengamalkan sunnah tersebut. Ya, termasuk juga di sana ternyata Rasulullah SAW ini terbiasa memberi salam kepada anak kecil. Dan ini mungkin satu sunnah yang perlu kita contoh, bahwa kita para orang tua itu dalam rangka menebarkan syiar salam, menumbuhkan syiar salam di tengah-tengah anak-anak kecil, ini mungkin juga perlu kita biasakan, ya, dalam rangka untuk mendidik mereka agar anak-anak kecil dari sejak kecil itu sudah terbiasa menebarkan salam, karena kita memberi contoh, orang tua-tua memberikan contoh keteladanan dalam menebarkan salam. Ya, dalam riwayat dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilman fasallama alaihim. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melewati sekumpulan anak-anak kecil, maka Rasulullah menyampaikan salam kepada mereka. Subhanallah. Ini salah satu kebiasaan Nabi SAW, itu beliau senang menebarkan salam kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak kecil. Dan ini adalah menunjukkan ketawaduan Nabi, kerendah hatian Nabi SAW sedemikian, sampai-sampai kepada anak kecil pun beliau menyapa, beliau memberikan salam. Sosok seorang Rasul SAW ini bukan sosok seorang yang cuek. Beliau sangat perhatian kepada siapapun. Beliau sangat peduli dengan siapa saja. Orang tua, anak muda, bahkan anak kecil pun beliau sangat perhatikan. Dan kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, subhanallah, ini menunjukkan akhlak yang begitu mulia yang dimiliki Nabi Rasulullah SAW. Ya, sampai-sampai beliau betul-betul perhatian dengan anak kecil. Salah satu contoh adalah dalam sebuah hadis, kisah Abu Umair, seorang bocah kecil di masa Nabi yang memiliki seekor burung peliharaan, yang burung itu mati. Kemudian si bocah kecil itu menangis terseduh-seduh karena sedih, burungnya mati. Maka Rasulullah menghampiri dan menyapa, tidak cuek. Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, dipanggil dengan panggilan kemuliaan, yaitu kunyah. Anak kecil dipanggil dengan nama kunyah, itu adalah kebiasaan orang Arab memuliakan anak kecil. Wahai Abu Umair, ma fa'alan nughair. Burung kecilmu itu apa, sedang berbuat apa dia, gitu kan? Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW menghibur, memberikan hiburan supaya si anak kecil itu tidak bersedih, ya, dengan disapa seperti itu, ya. Dan Rasulullah SAW sering salam kepada anak kecil, ya. Ketika melewati anak kecil, beliau tidak cuek lewat begitu saja, tapi Rasulullah memberikan salam kepada anak kecil, dan dengan demikian pun akan tumbuh rasa cinta anak-anak kecil kepada beliau. Nah, demikianlah hal muslimun, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita berusaha semaksimal mungkin menebarkan salam ini kepada siapapun, termasuk kepada anak kecil. Ya, kita tidak usah pandang bulu kepada siapa, yang penting dia seorang muslim. Kita tahu dia muslim, maka kita beri salam. Ya. Dan berkaitan dengan 4 adab tadi, seperti yang dikatakan para ulama, 4 adab tadi adalah merupakan, yaitu sebuah keutamaan, bukan kewajiban. Pada prinsipnya adalah siapa yang suka mengawali memberi salam kepada orang lain, maka dia yang terbaik. Karena Nabi mengatakan wa khairuhuma, kata Nabi, wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam, yang terbaik dari keduanya itu yang berjumpa, maka siapa di antara keduanya yang mengawali salam, dia yang paling baik. Tentunya dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada yang menjawab. Yang mengawali memberi salam, dia mendapatkan pahala lebih baik daripada yang menjawab, walaupun yang menjawab juga dapat pahala. Allah Ta'ala na'lamu bissawab. Barangkali demikian Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, memberikan taufik kepada kita agar kita terus bisa memahami sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
agar kita bisa terus senantiasa meneladani akhlak dan adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, sehingga benar-benar kita akan menjadi pengikut sejati beliau. Menjadi pengikut sejati beliau, sosok hamba yang memiliki akhlakul karimah, yang nanti insya Allah mudah-mudahan dengan sebab itu timbangan amalan kita di akhirat akan menjadi lebih berat, dan kita akan ditempatkan di tempat yang dekat dengan tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis yang beliau memberikan motivasi agar kita berakhlakul karimah? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan nanti di hari kiamat tempat tinggalnya lebih dekat dengan aku adalah siapa di antara kalian yang akhlaknya paling baik. Subhanallah, ini adalah janji dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak main-main. Ya. Yang ini menunjukkan ahammiyatu akhlaqil karimah, menunjukkan sangat urgennya masalah akhlak. Sampai-sampai Nabi memberikan 2 jaminan. Orang yang memiliki akhlak yang paling baik, akhlaknya paling baik, jaminan dari Nabi, dia akan menjadi manusia yang paling dicintai Nabi, dan nanti di akhirat dia tempatnya dekat dengan tempatnya Nabi. Di mana tempatnya Nabi di akhirat? Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi di bawah aras. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa besarnya syariat akhlakul karimah. Maka mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha meneladani, mempelajari, memahami akhlak-akhlak yang diajarkan Nabi, dan kita berusaha menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan mendapatkan betapa indahnya, betapa damainya, betapa teduhnya ajaran agama Islam yang kita cintai ini, sehingga kita akan mendapatkan banyak manfaat dari ajaran Islam ini dan akan banyak memberikan manfaat kepada orang lain, dan semoga dengan itu ini akan menjadi cermin keindahan agama Islam bagi orang-orang yang belum mengenal Islam, sehingga dengan itu mereka semoga mendapatkan hidayah melalui sebab itu, sehingga mereka tertarik dengan Islam untuk belajar Islam, kemudian masuk ke dalam agama Islam, dan akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman, kedamaian fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia ini, terlebih nanti di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada benarnya, datangnya dari Allah. Ada kesalahan dari kebodohan saya, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.